Update diri kita Bang, terkait dengan Ibtu Rudiana. Bagaimana Bang? Ibtu Rudiana yang sudah diperiksa oleh Mabes. Kasus Vina sampai hari ini target penyidik itu hanya satu, yaitu Peggy. Jadi kalaupun nanti disidangkan, yang diadili hanya satu, yaitu Peggy. Mungkin bersalah, mungkin tidak bersalah. Kalau Peggy sudah divonis nanti, sepertinya penyidik akan menganggap kasus ini sudah selesai. Karena dua dari DPO dianggap fiktif. Makanya saya dari tim Hotman 911 mengusulkan kepada Pak Jokowi, ini tidak bisa lagi dengan pro justisia hanya dengan memakai hukum acara pidana. Kalau hukum acara pidana kan dua alat bukti cukup langsung bersalah. Masalahnya dalam kasus ini bertolak belakang satu sama lain. Di perkara tahun 2016, 8 terpidana mengatakan itu bukan fiktif. Kok sekarang mengatakan fiktif? Di perkara 2018, 7 terpidana mengatakan Peggy terlibat, tapi nggak tahu Peggy yang mana. Tapi di BAP 2024, 5 terpidana mengatakan bukan Peggy. Jadi Peggy yang sekarang itu dari 6 terpidana, 5 mengatakan bukan Peggy pelakunya, 1 mengatakan iya. Berarti 5 lawan 1. Memang dalam undang-undang tidak diatur kalau lebih banyak saksi apakah menang atau tidak. Cuma harusnya logikanya kalau saksi saya lebih banyak menyatakan Peggy tidak terlibat, harusnya tidak terlibat. Jadi memang nggak bisa lagi ini kasus ini hanya terbongkar secara tuntas kalau benar-benar dibentuk tim pencari fakta oleh Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi lah yang punya kewenangan memerintah Kapolri, memerintahkan lembaga permasyarakatan untuk mengeluarkan si orang ini setiap waktu untuk diperiksa. Kalau pengacara mana punya kewenangan untuk memeriksa para terpidana ini begitu. Bang, terkait bapaknya Eki kan udah diperiksa oleh Mabes Polri. Gimana sih Bang? Bapaknya Eki itu saya sangat kecewa. Begitu kasus ini kita pegang, yang pertama saya hubungi adalah bapaknya Eki, baik melalui Instagram maupun melalui WA. Mari kita ketemu. Ini kan anak bapak yang korban. Mari kita bahas. Tidak ada komentar apapun, tidak ada jawaban apapun. Tiba-tiba 4 hari lalu, sudah lewat dari 3 minggu, tiba-tiba ada utusan dari, katanya dari Bareskrim, yang mengaku utusan dari bapaknya Eki, meminta kita sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada sedikit seolah-olah wacana bahwa bapaknya Eki itu percaya, itu kata dia, seolah-olah percaya bahwa Peggy yang sekarang itu adalah Peggy pembunuhnya. Jadi seolah-olah kita jadi kuasanya dengan syarat harus setuju bahwa Peggy sekarang ini adalah Peggy pembunuhnya gitu loh. Dan saya total tolak, ya, saya total tolak karena saya nggak mau disyaratkan begitu. Dan lagi pula udah kecewa kita 3 minggu dia tidak mau hubungi kita. Jadi kita mempertanyakan ada apa dengan bapaknya Peggy ini, bapaknya Egy ini? Kenapa sebagai seorang polisi, padahal dia dari awal penyidikan ikut mencari para pelaku ini. Tapi kalau respon terkait dia kan sudah diperiksa oleh Propam Mabes Polri waktu malam itu, abang sendiri tanggapannya gimana sih Bang? Yang arahnya kemungkinan besar bapaknya Egy akan menyatakan bahwa itu Peggy, hanya itu target utamanya. Bang, kan kemarin baru beberapa hari ini salah satu saksi juga mencabut BAP. Siapa itu? Tiga Akbar. Ya. Nah, itu bisa meringankan hukuman dari Peggy Setiawan ini nggak sih Bang? Ya bisa, makanya saya bilang Peggy ini masih samar-samar nanti apakah dia vonis bersalah atau tidak, karena di BAP 2024 5 terpidana mengatakan bukan dia pelakunya, hanya 1. Ya, kalau saksi lain kan hanya melihat samar-samar dari jauh, hanya lihat 100 meter. Kalau 5 terpidana mengatakan bukan, itu di BAP 2024, tapi di BAP 2016 8 mengatakan Peggy pelakunya. Cuma nggak tahu Peggy yang mana gitu loh. Berarti ada kemungkinan juga kalau Peggy yang sekarang tertangkap ini bakalan bebas? Semua kemungkinan bisa, bahkan arah bebasnya itu lebih condong. Tapi kuasa hukumnya Peggy kan mendukung terkait langkah abang terkait mendukung tim pencari fakta, katanya itu harus mendukung Bang. Memang harus begitu, hanya itu yang bisa mendobrak birokrasi agar dicari sebenarnya apa sih, kenapa BAP tahun 2016 begitu rapi. 3 pelaku DPO, 2 pelaku DPO begitu rapi ditulis peranannya. Nah, jenis motornya ada, cara merkosanya ada. Bahkan 2 dari pelaku DPO ini adalah yang membawa korban ini ke flyover.
Ya berarti kalau itu tidak ada, berarti putusan yang dulu berarti cacat semuanya dong. Padahal di putusan itu sudah diuraikan gitu. Tapi perihal dengan bapaknya Eki kan selama ini kan kalau kita samperin ke Cirebon atau Gaibana dia tetap bungkam nih bang, belum buka suara Ya sampai makanya saat saya bilang ada apa? Itu yang saya nggak tahu. Berarti benang Ya. merahnya ada di bapaknya. Antara lain dia lebih tahu banyak masalah ini. Oke Pak, Cukup ya. Thank you, Pak ya. Udah. Terima kasih, Pak. Bisa dibilang nggak sih kasus ini kan ribet, sebenarnya bisa dibuat simpel gitu. Bisa dibuat simpel, Benar nggak sih ada- bisa dibuat simpel kalau keadilannya sekarang di tangan Pak Jokowi, bentuk tim pencari fakta akan simpel jawabannya. Tapi sampai Pak Deddy Mulyadi sampai turun tangan gimana sih bang? Nggak tahu, no comment. Sampai Deddy Mulyadi juga turun tangan bang, gimana sih tanggapannya? Katanya bisa bertarung. No comment, no comment. No